Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para jemaah salat fardu isya dan tarawih insyaallah di Masjid Agung Al-Madani yang dimuliakan oleh Allah, terutama para ustadz, para kiai, alim ulama, cerdik pandai yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Waktu kita sangat terbatas, kita akan langsung untuk menyampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang penulis asal Palestina bernama Syekh Husni Muhammad Al-Attar. Syekh Husni Muhammad Al-Attar. Beliau menulis sebuah kitab tentang ibadah puasa. Ini salah satu yang buku menarik untuk baca tentang puasa. Buku itu berjudul As-Shaumu wa Tahzibun Nafsi. Puasa dan pendidikan jiwa atau pendidikan diri. Ada yang menarik dari buku ini, bahwa beliau menyampaikan, Bapak Ibu, bahwa tujuan puasa itu, salah satu tujuan yang paling penting dari ibadah puasa itu sebenarnya bukan untuk membuat kita lapar, bukan pula bertujuan untuk membuat kita terhalang dari semua yang selama ini dibolehkan untuk kita. Tapi salah satu tujuan yang paling penting dari ibadah puasa itu dalam bahasa beliau disebutkan tahzibul insan nazratahu lil hayati. Bagaimana manusia yang berpuasa ini kemudian puasa itu meluruskan, menjernihkan, memperbaiki cara pandangnya terhadap kehidupan. Memperbaiki artinya apa? Ada yang rusak, ada yang tidak betul selama ini cara pandang kita kepada kehidupan. Meluruskan artinya apa? Ada yang bengkok selama ini cara pandang kita kepada kehidupan ini. Menjernihkan maksudnya apa? Selama ini banyak cara pandang kita kepada kehidupan ini yang keruh, tidak jernih. Maka puasa ini salah satu tujuannya adalah menjernihkan, meluruskan, memperbaiki cara pandang kita kepada kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agama Islam ini hadir, agama kita ini diturunkan oleh Allah, para nabi diutus oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah, yang paling penting adalah bagaimana mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan ini. Ini Al-Quran ini Bapak Ibu 30 juz, ya, isinya 114 surat, 6 ribuan ayat, ya.
Ini merupakan kitab yang berisi bagaimana sebenarnya cara pandang yang benar terhadap hidup ini. Nabi itu diutus ke masyarakat jahiliyah. Pada saat itu cara pandang orang terhadap kehidupan ini sudah sangat rusak. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, percaya atau tidak, perilaku kita di dalam hidup ini ditentukan banyak oleh bagaimana cara pandang kita terhadap hidup ini. Dan kita percaya atau tidak, hampir semua kerusakan, pelanggaran, dosa-dosa yang dilakukan sepanjang sejarah itu akarnya apa? Cara pandang yang keliru. Kita ambil contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jauh sebelum kita ada di dunia ini peristiwa ketika iblis laknatullah diusir oleh Allah dari surga. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita perhatikan iblis diusir oleh Allah dari surga. Itu masalahnya apa sebenarnya? Apa sebenarnya akar masalahnya? Jadi iblis itu kan disuruh bersujud kepada Adam. Seluruh makhluk yang ada di surga itu disuruh bersujud kepada Adam yang diciptakan oleh Allah. Para malaikat sujud semuanya. Yang tidak mau bersujud satu saja, iblis laknatullah alaih. Maka kemudian Allah bertanya kepada iblis. Itu awal-awal surat Al-A'raf. Bisa kita lihat nanti salah satu surat yang menggambarkan peristiwa ini secara rinci adalah surat Al-A'raf. Mulai dari ayat ke-12 atau ayat 13. Allah bertanya kepada iblis. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Wahai iblis, kenapa tidak mau sujud? Ba'da namu sujud. Bukankah aku sudah perintahkan? Bukankah selama ini engkau tahu bahwa perintahku adalah mutlak? Jadi iblis ini Bapak Ibu, jauh sebelum Adam ada, dia sudah ada di surga itu. Sudah warawiri kalau bahasa orang sananya. Lakulah kemudian di surga itu bersama para malaikat. Sudah menikmati surga itu sekian lama. Baru kemudian Adam diciptakan. Dan dia tahu persis bahwa perintah Allah itu wajib untuk ditaati. Maka Allah bertanya kepada iblis, kenapa tidak mau bersujud ketika aku perintah? Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dan api itu ya Allah lebih mulia daripada tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dievaluasi, kalau kita teliti ini peristiwa ini, sebenarnya yang menyebabkan iblis ini durhaka, akarnya adalah cara pandang yang keliru. Dia suka melamun-melamun, berpikir sendiri, menyimpulkan sendiri, sampai kepada kesimpulan sendiri. Dia punya kesimpulan karena Ambo diciptakan dari api, ada diciptakan dari tanah, maka Ambo lebih mulia daripada Adam. Karena api lebih mulia daripada tanah. Bapak Ibu, hari ini Ambo tanya, betul enggak api itu lebih mulia daripada tanah? Kalau menurut pandangan gitulah. Sampai hari ini adakah kesepakatan para ilmuwan mengatakan api lebih mulia daripada tanah? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Itu kesimpulan iblis saja sendiri. Kalau mau tahu bagaimana perbandingan antara tanah dengan api, mulia yang mana, baik yang mana, coba lemparkan satu butir biji ke tanah, maka tanah akan menumbuhkannya, akan menjadi pohon, berbuah. Kalau ingin melihat betapa mulianya tanah, tengok taman-taman yang hijau, kebun-kebun yang berbuah ranum.
Itu kerja tanah dengan izin Allah. Tapi coba lemparkan biji itu ke api, mereka menjadi? Tidak menjadi. Iblis laknatullah berpikir-pikir sendiri, kemudian menyimpulkan cara pandangnya yang merasa bahwa api lebih mulia daripada tanah, itu membuat dia terusir dari kenikmatan yang paling nikmat yang ada di seluruh alam ini. Sampai hari kiamat, sampai selamanya dia terusir dari surga. Sebabnya apa? Cara pandang yang keliru. Jadi iblis ini salah satu cirinya. Nah, ini bahaya juga, kita hati-hati. Kadang cerdas itu penting, tapi kadang banyak orang yang terjerumus karena merasa cerdas. Ada orang yang suka kalau bahasa kami di Taluk itu namanya menggirik-girik. Pikir-pikir surang, menung-manung surang, sampai kepada kesimpulan. Dia merasa cerdas, pintar. Pikir-pikirnya, ayat-ayat yang sudah jelas dipikir-pikirnya. Aku ada masalah di situ. Ada yang berpikir Nabi itu kan disuruh di dalam Al-Quran kita bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Malaikat bersalawat kepada Nabi, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi, kata Allah. Nabi pun mengatakan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali, menurunkan rahmatnya, ampunannya. Ada orang berpikir, kalau Nabi ini kita bersalawat kepada dia, disuruh bersalawat kepada beliau. Salawat itu kan doa, meminta keselamatan. Berarti Nabi kok belum selamat leh. Ada enggak yang punya kesimpulan begitu, Pak? Ada. Ya. Berarti belum selamat Nabi kok leh. Perlu kita doakan sama-sama. Ada yang punya pikiran begitu? Ada. Bahaya menggirik-girik bahasa kami itu, manuang-manuang surang, merasa pintar surang, kemudian menyimpulkan. Umat Islam disuruh tawaf di sekeliling Ka'bah. Pikir-pikir, kok sama dengan penyembah berhala? Bedanya kita dengan penyembah berhala? Sama satu agama kan. Umat Islam kok menyembah batu. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini berbahaya. Orang merasa cerdas, merasa pintar, pikir-pikir surang, kemudian menyimpulkan. Berbahaya. Gurunya iblis. Gurunya iblis. Makanya ada satu perkataan, barang siapa yang belajar sendiri tanpa guru, maka gurunya adalah setan, iblis. Aku perlu berguru mengaji. Jangan merasa pandai surang baca, surang simpulkan surang. Otodidak katanya. Ya. Maka gurunya adalah iblis, setan. Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu, kenapa iblis terusir? Kesimpulannya, cara pandangnya salah, keliru. Entah dari mana dia menyimpulkan api itu lebih mulia daripada anak. Kemudian yang kedua contohnya apa? Setelah Adam turun ke muka bumi, beranak pinak, banyak keturunannya. Pertumpahan darah pertama sekali terjadi di muka bumi itu bila Bapak? Pembunuhan pertama sekali bila? Antara Qabil dengan Habil. Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil. Bapak dan Ibu tahu kenapa ini terjadi? Berpikir salah, cara pandang keliru. Dia ceritanya awalnya Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir di antaranya ceritanya ini. Adam itu kan punya banyak istri. Pada saat itu belum ada batasan 4. Ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu jangan manuang lah kok. Sampai banyak bininya kok payu. Adam itu punya banyak istri. Dan dengan kekuasaan Allah, asal lahir anak kembar. Laki-laki berusi. Maka lahirlah bersama Qabil ini seorang saudari perempuan yang cantik. Sebagian riwayat Israiliyat menyebut bernama Iklimah. Dari istri yang lahir Habil bersama saudari kembarannya. Tidak secantik Iklimah nih, biasa-biasa saja. Maka syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Adam saat itu, kalau mau menikah itu menikah silang. Ya, Qabil tidak boleh menikah dengan Iklimah, harus menikah dengan saudarinya yang lain, dari kembaran yang lain, dari ibu yang lain.
Maka tibalah saat menikah. Diputuskan Qabil menikah dengan saudari Habil, Habil menikahi Iklimah. Apa kata Qabil? Saya tidak terima ayah. Selama ini nerima semuanya anak-anaknya. Kali ini Qabil tidak mau terima. Kenapa tidak terima, kata Adam? Coba ayah pikirkan. Nah, kira-kira model itulah yang ngecekkan. Coba ayah pikirkan. Ambo dengan Iklimah sudah disatukan oleh Allah sendiri. Baduo kami di dalam rahim, di satu rahim, di satu perut. Allah yang menyatukan. Tumbuh bersama, wujud bersama, lahir bersama. Kini ayah akan memisahkan. Tak betul itu doya. Ya. Orang yang disatukan oleh Allah, ayah mau pisahkan. Ini cara berpikir yang keliru. Ya. Perintahnya jelas, syariatnya jelas, tapi dipikir-pikir keliru. Maka Qabil menolak syariatnya. Sampai kemudian diperintahkan untuk berkorban. Itu kisahnya panjang. Korban Habil diterima, korban Qabil tidak diterima. Akhirnya apa? Qabil membunuh Habil. Itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Pembunuhan pertama. Maka selama dunia terkambang, kalau ada orang membunuh, maka sebahagian dosanya masuk ke rekening Qabil. Karena itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Sesuatu yang dicontohkan pertama kali oleh Qabil. Maka hati-hati melakukan sebuah perbuatan buruk pertama kali, ditiru oleh orang, maka dosanya mengalir ke kita. Sebagaimana berbuat baik ditiru oleh orang, pahalanya ke kita. Maka seluruh dosa orang yang membunuh sampai hari kiamat masuk ke Qabil. Apa yang mau kita sampaikan? Qabil ini membunuh kenapa? Cara berpikir salah, menyimpul-nyimpulkan sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, percaya atau tidak, cara berpikir ini banyak yang keliru di tengah kita. Sehingga apa? Sehingga susah melakukan kebaikan, mudah melakukan dosa dan keburukan. Cara berpikir. Jadi masalahnya di samping nafsu dan setan, cara berpikir kita keliru. Makanya Nabi turun. Nabi SAW turun ke Mekah itu, ke tengah kaum jahiliyah. Banyak sekali cara berpikir yang perlu diluruskan. Salah satunya apa dulu Bapak Ibu? Salah satu dosa paling besar orang kafir Quraisy itu apa? Membunuh anak perempuan, menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Wa idza busyira bil unsa zalla wajhuhu muswadda, kata Allah. Kalau ada seorang bapak ketika itu dikasih tahu anaknya lahir, apa jenis kelaminnya? Pedusi, menghitam mukanya. Kenapa? Min su'i ma busyira bihi, merasa malang sekali. Iko berita paling buruk, dapat anak kok pedusi. Kok melahirkan kok pedusi, malu. Dicari goni, dimasukkan si anak tadi ke dalam goni, dibawa malam-malam keluar, digalikan tanah, dimasukkan anak ini. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di akhirat ditanya, anak-anak perempuan yang dibunuh itu akan ditanya, apa dosanya sampai dibunuh? Bapak Ibu tahu kenapa terjadi itu? Kenapa mereka lakukan itu? Cara berpikir salah. Memandang anak perempuan ini tidak ada gunanya. Ya, akarnya di situ. Anak perempuan kan ada gunanya dah. Buat malu, bekonya berzina, beko malu keluarga. Dibawa baparang tidak bisa, tulang lunak, melenggok-lenggok nan bisanya. Ketika itu orang baparang kerajo. Maka kalau lahir anak perempuan tidak ada gunanya, bunuh saja. Aku kalau tidak tibalah Nabi Muhammad ketika itu Bapak Ibu, ibu-ibu kok tak ada di situ. Untung Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Diubah cara pandang itu oleh Allah melalui Al-Quran ini Allah turunkan. Laki-laki dan perempuan itu bukan penentu mulia atau hinanya seseorang. Itu jauh sebelum orang barat menyuarakan emansipasi. Al-Quran dah berbicara itu. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat dia beriman, maka akan diberikan kehidupan yang baik, akan diberikan pahala, akan diberikan balasan kebaikan di akhirat. Laki-laki dan perempuan sama saja.
Yang menentukan kemuliaan bukan jenis kelamin, tapi yang menentukan kemuliaan adalah amal soleh dan ketakwaan masing-masing. Diubah cara pandang itu. Agama ini datang untuk mengubah cara pandang kita. Jadi kalaulah sekian lama beragama Islam, cara pandang salah je baru perlu kita tanya beragama kita ini. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa cara pandang kita misalnya yang masih salah? Yang itu sejak 14 abad yang silam sudah dirubah di Al-Qur'an dan di Nabi. Misalnya apa? Yang membuat kita susah bersedekah misalnya apa? Cara pandang kita kepada konsep harta. Bahwa kalau kita bersedekah harta kita berkurang. Ya apa? Manusia secara umum meyakini kalau harta disedekahkannya berkurang. Dan itu yang membuat kita balik bersedekah. Lewat kota impak berfikir piti 100 ke dikurangi 50.000, tinggal 50 alih. Tinggal 50 alih. Dari awalnya bisa membeli pertalite 10 liter, kini 5 liter alih. Kan itu yang kita pikirkan, sehingga tak jadi keluar piti itu. Datang anak yatim mau disantuni, piti lagi 1 juta. Kok dikurangi 500, tinggal 500 berkurang. Tak jadi menyantuni anak yatim. Apa yang menghalangi kita bersedekah? Cara pandang kita terhadap kepemilikan harta. Dan itu sudah diperbaiki oleh Al-Quran selama ini, diperbaiki oleh Nabi selama ini. Al-Quran mengatakan apa? Kalau kalian bersedekah tak berkurang. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya ayatnya. Orang yang berinfak di jalan Allah itu bukan berkurang hartanya. Dia sedang menanam satu benih. Yang satu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Yang setiap tangkai berisi 100 bulir. Satu bulir menjadi 700. Jadi kalau ibu punya piti 100.000, diinfakkan 500.000, 50.000, bukan jadi 50.000. Itu matematika kita, cara pandang kita, dan itu salah menurut pandangan Al-Quran. Tapi dia berlibat 700 kali. Dan Nabi SAW menegaskan itu dalam sabda beliau, la yanqusu malun min sadaqatin. Harta itu tidak berkurang kalau disedekahkan. Itu kata Nabi, Pak. Mau ubah cie-cie cara pandang kita yang keliru itu. Mengubah cara pandang kita yang keliru itu. Tapi tidak juga berubah-ubah. Tidak juga berubah-ubah. Sudah begitu Nabi mengatakan, sudah begitu Al-Quran menyampaikan, masih juga kita merasa kalau bersedekah berkurang harta kita. Tapi ada orang yang benar-benar berubah pikirannya. Ambo pernah menengok, bukan pernah, berkali-kali menengok ada orang yang asal orang minta sedekah dia gia, asal lewat kota impaknya masukkan, asal ada anak yatim yang datang nyawagia, asal tiba orang meminta sedekah nyawagia. Ketika ditanya, "Pak, kok model itu mana Pak sedekah?" Apa kata? "Nyoy nan disedekahkan kok dak berkurang dah Ustaz, tapi bertambah." Nyoba tambah. Itu cara pandang tadi. Cara pandang tadi menghalangi kita untuk berbuat baik. Tapi kalau berubah cara pandang menjadi betul, mudah melakukan kebaikan. Apa ibu percaya atau tidak? Kalau bersedekah tu harta kita bertambah. Ibu-ibu lebih percaya? Nah, ya mana bu? Ya mana percaya? Pak-pak lebih percaya? Bersedekah bertambah harta. Surang dan lain saja ngecek lain. Lain percaya bapak-bapak bersedekah bertambah harta. Surang ragu, tak percaya ke Al-Quran, tak percaya ke Nabi, lalu mengaku menjadi umat Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Nabi tak percaya. Tapi kalau kita teliti bapak ibu, kalau kita mengalami kehidupan ini, ambo hidup alun tua mana dah? Ambo 41 tahun umur baru. Alun setua bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi di usia 40 tahun kau, ambo sudah sering merasakan bahwa tiba-tiba ketika kita butuh ada saja jalan. Lalu kita berpikir, oh mungkin iko dari sedekah-sedekah yang kita berikan selama ini.
Karena Allah Maha tahu kapan kita butuh dan memerlukan. Kalau kita cuma tahu kapan kita ingin, tapi yang tahu kapan kita butuh itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersedekah, Allah tahu kapan dia butuh. Memang tak langsung berganti piti 50.000 itu tak langsung berganti 700.000, enggak. Tapi saat kita membutuhkan, Allah utus dari jalan yang tidak pernah kita sangka, kebutuhan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lai percaya Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, cubakan. Kalau tidak percaya, cubakan. Bersedekah, maka akan dirasakan hidup ini lapang. Tapi kalau ingin sampai duit, male-male lah bersedekah. Tetaplah berpikir sedekah itu membuat kita miskin. Tetaplah berpikir sedekah itu mengurangi harta dan pitih kita, maka hidup akan sempit. Setiap pagi malaikat dua turun ke bumi apa? Dua orang malaikat turun, yang seorang berbunyi apa? Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, sia yang bersedekah hari ko ganti ya Allah. Agi ganti. Malaikat yang seorang mengatakan apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau ada nan pilih ariko dak mau bersedekah, hancurkan hartanya. Itu malaikat nama doa. Kalau kita nama doa ragu gitu, malaikat dikabulkan atau tidak ada Allah. Dosa banyak, maksiat banyak. Tapi kalau malaikat yang berdoa, mungkin dak Allah tolak. Dak mungkin lah. Dak ada dosanya dah. Antara malaikat dengan Allah itu tidak ada hijab. Kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Maka kalau ingin harta tidak berkah, sempit hidup ini, jangan bersedekah. Tapi kalau ingin lapang, ingin dilipat gandakan harta oleh Allah, bersedekahlah. Ya. Ambo tidak menyuruh sedekah kini kambo loh. Ya. Kau sebilang ambo mengumpulan dana umat kok. Enggak, ambo menyuruh bapak-bapak, ibu-ibu sudah kau rajin-rajin ke sedekah. Kau masjid perlu dana kita. Anak yatim perlu disantuni. Sedekahkan kalau ingin lapang hidup. Ubah cara pandang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini Bapak Ibu, puasa ini ingin mengubah cara pandang kita. Ambo tadi dia pergi waktu itu sampai jam 9. Lah biasa ketek nak bahan. Tolong ibu bapak sabar sebentar. Sampai jam 9 lah. 9 atau 9.5. Ya. Puasa ini mengubah cara pandang kita. Kalau kita yo lai berpuasa dengan hati, dengan pikiran, dengan perenungan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita menyimpulkan ini Allah ingin mengubah cara pandang kita. Aiko, Bapak Ibu sebentar lagi yang tadi diumumkan oleh pengurus, oleh Ustaz Najib, i'tikaf. I'tikaf Ustaz Najib, bukan i'tikaf. I'tikaf. I'takafa ya'takifu. I'tikaf. I'tikaf 10 hari 10 malam di 10 terakhir Ramadan. Orang yang merasa pintar, yang model tadi, yang bergirik-girik, model setan tadi, model iblis tadi, banyak yang kemudian menyimpulkan, kemudian mengeluarkan pernyataan, mangalo 10 hari di masjid saja. Kalau karajo banyak nang kedapek leh. Iko i'tikaf, iko pangkabala kemunduran umat Islam. Ada yang mengatakan model itu. 10 hari di akhir Ramadan di masjid saja. Orang karajo, orang produktif, orang menghasilkan pitih. Maka jangan i'tikaf pula. I'tikaf pun sasek ke? Ada yang menyatakan itu? Ada. Dan ada yang membenarkan di antara umat Islam. Kemudian berpikir mengalu gitu di masjid, lancak ke raja oleh, lancak mendodo sawit gitu oleh, lancak ke kantor oleh, hanya piti dapat, mengalu 10 malam di dalam masjid. Ini cara pandang ini yang mau diubah oleh Allah. Nabi semenjak sampai di Madinah tidak pernah meninggalkan sekalipun iktikaf 10 terakhir Ramadan. Pernah sekali tidak iktikaf karena beliau ada perjalanan, tapi kemudian diganti di akhir usia beliau 20 hari iktikaf. Kenapa? Kenapa kita iktikaf? Apakah itu mengurangi produktivitas? Tidak sama sekali.
Mengurangi produktivitas karena cara pandang kita terhadap rezeki itu salah. Kita mengatakan bahwa rezeki itu dapat karena kita semata-mata berusaha, kerajo. Kalau beribadah berarti tidak akan mungkin dapat rezeki. Keliru. Iktikaf itu 10 harinya, Pak. 10 hari 10 malamnya. Hari yang Allah sediakan untuk kita dalam 1 tahun berapa? Setahun berhari, Bapak Ibu? 365 hari. Kalau hitungan hijriahnya 355 hari. 10 hari iktikaf itu akan membuat kita miskin. Itu cara pandang yang keliru. Sama dengan sholat 24 jam dalam sehari semalam Allah bagi waktu. 5 minit 10 minit ke masjid sekali sholat. Itu pun barek. Kok 10 minit kita ke masjid kali 50 menit. 24 jam diagih oleh Allah sehari semalam. 50 minit Allah pinta. Itu pun tak kita agian. Iktikaf ini mengubah cara pandang kita. Iktikaf ini mengubah cara pandang kita. Bahwa untuk dunia ini tak perlu berlari-lari benar. Tak perlu sesaangok benar. Ada saatnya kita istirahat. Rezeki itu Allah yang menentukan. Usaha iya, usaha betul. Tapi ada saat-saat kita disuruh oleh Nabi bersama diri kita, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan membuat miskin loh. Karena itu perintah Allah, perintah Nabi-Nya. Kan cik lagi cara pandang kita selama kau yang terbalik Bapak Ibu adalah kalau untuk dunia kita berlari sesaangok gitu. Tapi kalau untuk akhirat lambe-lambe. Sementara di Al-Quran cara pandang yang diajarkan itu adalah untuk akhirat berlarilah. Ali Imran 133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian, berlarilah kalian, berpaculah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan seruhu. Kalau untuk hidup, untuk mencari rezeki, cari surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah sudah jadikan bumi ini untuk kalian, tunduk kepada kalian. Maka berjalanlah mencari rezeki di muka bumi ini. Mencari rezeki itu tidak perlu lari-lari, Pak. Tak perlu sesaangok dah. Santai-santai saja. Rezeki sudah Allah tentukan. Tak perlu saling sikut. Tak perlu saling injak, tak perlu saling ambil hak orang. Tengok hak awak, hak orang. Berjalan saja. Dan tak perlu terburu-buru. Kau buka usaha kini ingin beruntung kini. Buka usaha kini ingin kaya kini. Stres. Berjalan saja. Rezeki itu akan mengalir. Yang penting ketuk pintu rezeki itu dengan berusaha dan berdoa. Maka kalau mencari rezeki jalan saja. Tak berlari dah kata Allah. Yang berlari itu mencari ampunan Allah dan mencari akhirat. Kamas haji perlu capek. Pergi umrah perlu capek. Bersedekah perlu capek. Tapi kalau mencari rezeki tak perlu sesaangok mana. Berjalan saja. Itu panduan Al-Quran. Cara pandang Al-Quran mengajarkan kepada kita seperti itu. Maka diubah cara pandang kita itu. Semakin capek kita menutup kadai ketika azan berkumandang, semakin capek rasa itu tiba. Tapi semakin malih kita menutup kadai ketika azan berkumandang, semakin tak sumbek rasa kita. Percayalah Bapak Ibu. Ya kadang mode itulah. Ketika azan berkumandang banyak orang tiba. Banyak pelanggan tiba. Akhirnya lupa sembahyang, lupa solat. Cari efeknya nanti. Kau nak tutup kadai itu entah. Tapi ketika azan berkumandang, banyak pun pelanggan, maaf ambo solat dulu, kok kau belanja beko. Ambo kau masjid. Berlari mencari ampunan Allah dan akhirat. Untuk rezeki ketika istirahat. Jangan mode orang yang takwi mana ke rezeki. Sehingga dibolak-balikkan aturan Allah. Allah jadikan surat An-Naba Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Kami jadikan malam untuk tempat istirahat, siang tempat berusaha. Tapi kalau kita balik, malam tempat berusaha, siang lalu,
Model kelelawar. Kita balik konsep ini. Cara pandang hidup itu yang kita balik. Maka di mana akan sukses hidup ini? Diubah cara pandangnya. Ketika istirahat. Ketika Allah suruh iktikaf dulu. Perlu ditutup kadai 10 hari tutup dulu. Kau tidak ada anggota. Percayalah 10 hari itu diganti oleh Allah di 350 hari yang lain. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lewat jam 9, kok kaji panjang sebenarnya. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan kita untuk menyambung ini. Bagaimana puasa itu mengubah cara pandang kita. Ya. Lapar ini apa cara pandang yang ingin diajarkan oleh Allah. Haus ini kenapa kita disuruh haus oleh Allah. Pitih ado, nasi lai, air lai di atas meja. Halal punya kita surang. Jam 3 siang lapar kita, kok punya kita. Tapi mangga tak boleh makan, mangga tak boleh minum. Cara pandang ingin diajarkan oleh Allah. Kalau kita ingin merenung, banyak sekali cara pandang, cara berpikir yang harus kita luruskan dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, kita PR di rumah sajalah. Kalau bisa kita manung-manung sudah sisa 10 hari lagi puasa atau sebalik hari lagi. Nah, 10 hari lagi puasa. Sambil puasa merenung, kira-kira apa yang Allah inginkan dari ambo sehingga ambo disuruh lapar, haus, capek. Ya. Ubah cara pandang kita. Kalau kita benar berpuasa dengan hati dan jiwa kita, maka akan ketemu cara pandang baru yang diajarkan oleh Allah dalam ibadah puasa ini. Ambo tadi dia amplop. Anak-anak, mana ma iru-iru tadi? Iku ada amplop 3. Isinya 1 juta. Ya. 1 juta. Ada 3 amplop. Anak-anak mana anak? Lihat ada anak-anak. Ada kuis. Jawab yang 3 ini 5 menit. Yang bisa menjawab pertanyaan dapat amplop. Lumayan isinya. Mana anak-anak yang lain mencatat? Pertanyaan pertama. Di surat apa tadi Allah bertanya kepada iblis kenapa tidak mau bersujud kepada Adam? Awak kedapek lari-lari ke jom. Mana? Ada yang ingat? Di surat apa tadi Allah bertanya kepada iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawaban iblis ketika ditanya oleh Allah kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Ada yang menjawab? Kemari. Capek berangkat sholat tarawih ya? Al-A'raf. Jawaban yang pertama tadi itu. Ya. Apa jawaban iblis ketika ditanya oleh Allah kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Jawabnya? Tadi jawabannya apa? Al-A'raf jawaban yang pertama. Di surah apa? Allah bertanya kepada iblis mengapa tidak mau sujud kepada Adam. Silakan. Surat Al-A'raf. Ya. Pertanyaan kedua tadi ada yang bisa jawab. Apa jawaban iblis ketika ditanya oleh Allah mengapa tidak sujud ke Adam? Mari. Lain tak apa yang kita tahu. Karena api lebih mulia dari tanah. Dan ambo diciptakan dari api. Itu ya kata iblis ya. Silakan. Selamat. Oke. Soal terakhir. Kau sianan capek dapat. Ya. Tolong cari sianan nunjuk Pak. Bara jumlah surat di dalam Al-Quran. Ayo. Ada.
114 kakak. Masya Allah. Selamat. Selamat, alhamdulillah. Berlari ya. Wasari'u, bersegeralah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian kita malam ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan bertemu di lain waktu. Aku lu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.